Hai minasan, ohayo gozaimasu. Bersama saya Firman, masih dalam program acara Belajar Bahasa Jepang. Di video kali ini kita akan membahas tentang kosakata bab 1 atau pelajaran 1 pada buku pelajaran Minano Nihongo 1. Ini pas sekali buat kamu yang baru mau belajar bahasa Jepang. Baik, saksikan terus video ini sampai selesai. Baik, minasan, langsung saja kita bahas pelajaran hari ini, yaitu kosakata bahasa Jepang pelajaran 1, dan nanti bakalan aku kasih juga contoh penggunaan dari kosakata tersebut. Baik, yang pertama adalah watashi. Watashi itu artinya adalah saya. Contohnya begini, watashi wa Firman desu. Jadi, saya adalah Firman. Nah, itu contoh penggunaan kosakatanya. Baik, selanjutnya ada watashi tachi. Artinya kami atau kita. Misalnya ada teman saya 3 orang, gitu ya, dan saya ngobrol sama mereka. Ja, watashi tachi wa kore kara doko ikimasu ka? Watashi tachi wa kore kara doko ikimasu ka? Itu bisa dipakai contohnya. Baik, selanjutnya ada anata. Kalau di buku artinya saudara, Anda, tuan. Anata itu sering diartikan dengan kamu. Anata no namae wa dare desu ka? Nah, contohnya. Anata no namae wa dare desu ka? Nah, itu contoh simpelnya. Baik, selanjutnya ano hito. Artinya orang itu atau dia. Ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa dare desu ka? Dia siapa? Gitu kan. Kalau simpelnya ya. Kemudian ada ano kata. Ano kata itu adalah bentuk sopan dari ano hito. Contohnya begini, kita mau menanyakan siapa orang itu, tapi menggunakan kosakata ini. Contohnya begini, ano kata wa dare desu ka? Dia siapa? Tetap artinya dia siapa, karena ano kata ini adalah bentuk sopan dari ano hito. Baik, selanjutnya ada minasang. Minasang ini artinya, nah, di buku ada Anda sekalian, saudara sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak. Itu kalau di buku ya, minasang. Kalau dalam pelaksanaannya, bisa diartikan semuanya. Contohnya begini, minasang ohayo gozaimasu. Selamat pagi semuanya. Nah, gitu. Nah, itu contoh simpel dari penggunaan minasang. Baik, selanjutnya ada bentuk begini. Melengkung, terus sang. Itu dibaca nani nani sang. Dibaca nani nani sang. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu bla bla bla. Gitu ya. Bla bla bla. Tapi kalau dalam bahasa Jepang dibaca nani nani. Atau titik-titik juga bisa ya, gitu ya. Diartikan titik-titik sang. Nani nani sang. Artinya saudara, tuan, nyonya, atau nona. Contoh penggunanya Firman sang, Nonaka-sang, misalnya begitu. Tatoeba ne. Baik, selanjutnya ada nani-nani-chan. Nani-nani-chan, itu akhiran yang dipakai untuk anak laki-laki maupun perempuan sebagai pengganti sang. Nah, jadi nani-nani-chan itu adalah akhiran yang dipakai untuk anak perempuan ataupun laki-laki. Tetapi nani-nani-chan ini bisa juga dipakai untuk orang dewasa. Karena misalnya kita udah akrab, jadi kita bisa memanggil nani-nani-chan. Contohnya, Tanaka-chan. Gitu ya, misalnya gitu. Baik, selanjutnya, nani-nani-kun. Nani-nani-kun. Yaitu akhiran yang dipakai untuk anak laki-laki. Misalnya, Akiyama-kun. Misalnya ya, misalnya Kobayashi-kun. Misalnya gitu ya, tatoeba ya. Tetapi, pada kenyataannya, nani-nani-kun ini juga bisa dipakai untuk orang dewasa. Yang mana dipakai oleh orang yang sudah sangat akrab atau dipakai oleh orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda, gitu. Kalau pada kenyataannya gitu. Sama di tempat kerja saya, atasan saya memanggil saya misalnya Firman-kun, gitu. Jadi,
Nani nani kong ini bisa dipakai untuk orang dewasa. Gitu. Baik, selanjutnya nani nani jing. Jadi titik-titik orang gitu ya. Jadi jing ini dipakai untuk menyatakan kewarganegaraan atau negara gitu. Jadi nani nani jing ini yaitu akhiran yang dipakai untuk menyatakan kewarganegaraan. Misalnya Indonesia jing, Amerika jing, Jugoku jing, Kangkoku jing. Nah, itu cara penggunaan nani nani jing gitu ya. Baik, selanjutnya ada sensei. Nah, ini sensei ini sangat sering dipakai ya, ataupun sangat sering kita dengar, yang artinya guru atau dosen. Yang mana kosakata ini tidak dipakai untuk kalangan sendiri. Jadi sensei ini ketika kita menyebutkan pekerjaan guru kita, kayak gitu, misalnya Aoba sensei, Tanaka sensei, kayak gitu kan. Gitu. Oke, selanjutnya ada kyoshi. Artinya guru atau dosen. Nah, yang ini bisa dipakai untuk kalangan sendiri gitu. Baik, selanjutnya ada gakusei. Tapi kalau tulisannya gakusei. Tapi kalau dalam penyebutannya gakusei. Agak cepat ya, gitu. Agak cepat. Artinya mahasiswa. Watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei ja arimasen. Watashi wa gakusei de wa arimasen. Gitu. Itu cara penggunaannya. Watashi wa gakusei desu. Saya adalah mahasiswa. Tuh. Itu contohnya ya. Kemudian kaishain. Artinya pegawai perusahaan, karyawan atau karyawati. Nah, watashi wa kaishain desu. Saya adalah karyawan perusahaan gitu. Watashi wa kaishain desu. Artinya saya adalah pegawai perusahaan, saya adalah karyawan, saya adalah karyawati. Watashi wa kaishain desu. Gitu ya. Baik, selanjutnya ada shain. Artinya tetap pegawai perusahaan, tetapi dipakai mengikuti nama perusahaan tersebut. Misalnya, IMC no shain desu. Jadi artinya pegawai atau karyawan perusahaan IMC. Gitu. Royal Akashi no shain desu. Baik, selanjutnya ada ginkoin. Artinya pegawai bank. Baik, misalnya kamu ditanya tentang pekerjaan kamu apa? Oshigoto wa, misalnya ginkoin desu. Pegawai bank gitu ya. Pegawai bank. Ginkoin desu. Pekerjaannya apa misalnya? Ginkoin desu. Atau artinya pegawai bank. Nah, gitu. Baik, selanjutnya ada isha. Artinya dokter. Isi juga bisa sih. Isi, isha. Sensei itu artinya dokter ya. Baik, selanjutnya ada kenkyusha, yaitu peneliti. Kenkyusha artinya peneliti. Oke, selanjutnya ada engineer. Nah, engineer ini ditulis menggunakan huruf katakana. Jadi teman-teman sebelum belajar kosakata ini, teman-teman wajib hafal yang namanya hiragana dan katakana. Nah, karena hari ini kita sudah mulai belajar kosakata bab 1, jadi pastikan semua yang menonton video ini sudah paham dengan huruf katakana dan juga huruf hiragana. Biar nyambungnya cepat gitu. Oke, artinya engineer tadi yaitu insinyur. Insinyur gitu ya. Nah, engineer, insinyur, engineer, insinyur gitu. Baik, selanjutnya ada daigaku, artinya universitas atau university. Misalnya Indonesia University, Indonesia Daigaku, Universitas Indonesia, gitu ya. Padang Daigaku, Bengkulu Daigaku.
Universitas Bengkulu. Sakura Daigaku, Universitas Sakura, kayak gitu contohnya. Baik, selanjutnya ada byoin. Byoin artinya rumah sakit. Tapi kalau byoin itu artinya nanti salon kecantikannya beda lagi. Makanya di sini ada yo kecilnya. Byoin itu artinya rumah sakit. Baik, selanjutnya kosakata denki. Denki itu artinya listrik. Denki artinya listrik. Ya. Denki artinya listrik. Baik, selanjutnya ada dare atau donata. Artinya siapa? Jadi donata itu adalah bentuk sopan dari dare. Ano kata wa donata desu ka? Ano kata wa donata desu ka? Nah, ini menggunakan bentuk sopan semuanya. Ano kata tadi adalah bentuk sopan dari ano hito. Sedangkan donata adalah bentuk sopan dari dare. Jadi kalau misalnya kita menggunakan bentuk sopan, yang di sini bentuk sopan, yang di sininya juga sebaiknya bentuk sopan juga. Jadi contohnya begini. Ano hito wa dare desu ka? Nah, itu kan menggunakan yang bentuk biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan yang ini, ano kata wa donata desu ka? Ano kata wa donata desu ka? Nah, ini jelas menggunakan bentuk yang sopan gitu ya. Orang itu siapa gitu ya. Orang itu siapa artinya. Gitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke kotoba, yaitu nani nani sai. Artinya umur atau tahun. Misalnya nani nani sai artinya titik-titik tahun, titik-titik umur gitu. Itu artinya. Misalnya 30 tahun, sangjusai. Sangjusai desu. Baik, selanjutnya ada kotoba nansai atau oikutsu. Nah, ini berhubungan dengan kotoba yang tadi, yaitu nani nani sai ya. Jadi, nansai desu ka? Nah, ini ada sebuah kalimat pertanyaan. Umur berapa? Gitu ya. Oikutsu desu ka? Nah, oikutsu ini adalah bentuk sopan dari nansai. Baik, kita satukan dari contoh kalimat yang pertama. Ano kata wa oikutsu desu ka? Donata desu ka? Ano kata, orang itu. Ano kata wa 30 desu. Oh, orang itu umurnya 30 tahun. Nah, itu bentuk kecil sebuah percakapan tentang oikutsu atau nansai. Gitu ya. Baik, selanjutnya ada kotoba hai atau iye. Kalau hai itu artinya ya, kalau iye itu tidak. Nah, pada pelajaran kali ini, arti iye itu tidak atau bukan. Tetapi, nanti setelah di atasnya, nah, kosakata iye ini nanti artinya bisa berubah. Bukan cuman tidak atau bukan. Gitu ya. Jadi semangat belajarnya supaya bisa ketemu sama arti yang selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah shitsure desu ga. Artinya permisi. Ini digunakan ketika kita menanyakan nama atau alamat seseorang, misalnya. Misalnya kita ingin menanyakan nama seseorang, misalnya gitu ya. Sumimasen, nani-san desu ka? Maaf, namanya siapa gitu ya. Nah, kalau shitsure desu ga itu sopan banget gitu ya. Tapi bagus juga ya, misalnya kalau misalnya ada yang bilang shitsure desu ga, nani-san desu ka? Misalnya dia nanyakan nama kamu siapa kayak gitu. Tapi dengan bahasa yang sopan gitu. Baik. Selanjutnya adalah onamae wa. Siapa nama Anda? Nah, selain onamae wa ini kita bisa menggunakan kosakata nani-san desu ka? Nani-san desu ka? Siapa nama kamu? Siapa nama Anda? Nama kamu siapa? Gitu. Nama kamu siapa? Gitu. Nani-san desu ka? Gitu. Onamae wa? Onamae wa? Tetap artinya tetap sama, yaitu siapa nama Anda? Nama kamu siapa? Gitu simpelnya. Gitu ya. Baik, selanjutnya hajimashite. Jadi, hajimashite ini adalah artinya apa kabar? Yaitu ucapan salam ketika pertama kali berkenalan. Gitu. Baik, selanjutnya ada dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, dozo yoroshiku onegai shimasu itu biasanya diucapkan sambil ojigi.
yang artinya senang bertemu dengan Anda. Nah, ini adalah ucapan salam di akhir perkenalan. Baik, selanjutnya adalah Kochira wa nani nani sang desu. Kochira wa nani nani sang desu. Kochira wa titik-titik sang desu. Gitu ya. Artinya, ini adalah Tuan. Ini adalah Tuan Firman. Ini adalah Tuan Firman. Kochira wa Firman sang desu. Nah, ini kita pakai ketika kita memperkenalkan seseorang kepada orang lain. Nah, misalnya begini. Nama saya Anto, dan nama yang ingin saya perkenalkan itu namanya Firman. Jadi begini. Kochira wa Firman sang desu. Kochira wa Firman sang desu. Nah, gitu. Itu cara pemakaiannya. Baik, selanjutnya adalah nani-nani karakimashita. Nani-nani karakimashita. Artinya, datang dari titik-titik. Datang dari Bengkulu. Bengkulu karakimashita. Nani-nani karakimashita. Bengkulu karakimashita. Jadi, datang dari Bengkulu. Itu artinya dan itu cara penggunaannya. Gitu ya. Baik, selanjutnya adalah kita masuk ke nama negara. Baik, di sini ada Amerika. Ada Amerika. Itu ditulis dengan menggunakan katakana ya. Jadi teman-teman harus mengerti huruf katakana. Nah, selanjutnya ada Igirisu. Artinya Inggris. Negara Inggris ya. Selanjutnya ada Indo. Indo. Artinya India. Artinya negara India. Baik, selanjutnya ada Indonesia. Pastinya negara kita dong. Indonesia. Dan selanjutnya ada Kangkoku. Ada Korea ya. Negara Korea. Disebut Kangkoku. Kangkoku. Ada selanjutnya ada Thai. Thailand atau Muang Thai. Thailand atau Muang Thai. Ini mudah sekali diingat karena ada Thailand, itu ada Thai, langsung ada Thai. Kemudian ada Chugoku, Cina. Chugoku atau Cina. Ingat aja pangkalnya C ya. C, Chu. Chugoku, Cina gitu. Kalau aku begitu cara ngapalnya. Kemudian ada Doitsu. Doitsu. Doitsu artinya Jerman, negara Jerman. Doitsu. Jerman. Baik, selanjutnya ada Nihon. Nihon pastikan teman-teman tahu negara mana, apalagi kalau bukan negara Jepang. Jepang. Oke, selanjutnya ada Furansu. Furansu, Prancis. Furansu. Jadi hurufnya aja udah P ya pangkalnya. Jadi Furansu, Prancis gitu. Selanjutnya ada Burajiru. Ini juga B pangkalnya. Burajiru. Ingat ya, B pangkalnya jadi Brazil. Brazil. Nah, ini tadi pernah kita sebutkan Sakura Daigaku atau Fuji Daigaku adalah Universitas Sakura. Nah, itu ada hanya sebuah contoh. Hanya sebuah perumpamaan gitu ya. Kemudian IMC, Pawadenki, Burajiru Air gitu kan. Nah, ini adalah contoh nama perusahaan yang hanya sebuah perumpamaan gitu. Kemudian AKC, itu nama institut, hanya perumpamaan juga ya. AKC tulisannya. AKC gitu ya. Kemudian ada Kobe Byoing. Kobe Byoing. Kemudian ada Kobe Byoing. Artinya rumah sakit Kobe. Rumah sakit Kobe. Kobe Byoing. Nah, ini hanya sebuah perumpamaan. Baik teman-teman, itulah pelajaran kita hari ini. Semoga kosakata atau kotoba yang kita pelajari hari ini bisa diingat, bisa hafal. Karena di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang keterangan tata bahasa pada pelajaran satu ini. Baik, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Terima kasih buat kamu yang sudah menyaksikan.
Buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga tanda loncengnya. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Gosecho arigatou gozaimashita.